Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe supaya saya bisa terus menghadirkan analisis saham dan info pasar modal yang bermanfaat. Dengan teman-teman klik subscribe, tentunya sangat membantu perkembangan channel ini. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, lancar rezekinya, dan cuan investasinya. Perlu saya tegaskan, video ini bukan ajakan beli atau jual, tetapi murni sebagai referensi dan edukasi investasi. Pastikan tonton sampai selesai, karena analisis ini memuat informasi penting yang bisa membantu teman-teman memahami peluang dan resiko investasi di pasar modal. Hari ini kita akan membahas PT Bangun Kosambi Sukses dengan kode sahamnya CBDK sesuai permintaan dari teman investor yang ingin melihat analisis lengkapnya. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Pada 2022, pendapatan CBDK mencapai 574 miliar, menandai fase awal pertumbuhan setelah skala usaha yang sebelumnya relatif kecil. Meski pendapatannya belum besar, perusahaan mampu mencatat laba usaha 269 miliar, menunjukkan bahwa proyek yang dijalankan saat itu memiliki margin yang kuat dan struktur biaya masih sangat efisien. Hal ini juga tercermin pada laba bersih yang mencapai 296 miliar, memberikan gambaran bahwa kinerja bottom line perusahaan sudah stabil sejak dini dan tidak banyak tertahan oleh beban non-operasional. Memasuki 2023, pendapatan CBDK melonjak drastis menjadi 1,953 triliun, sebuah lompatan lebih dari 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan percepatan penjualan properti, terutama di proyek-proyek yang mulai memasuki fase pengakuan pendapatan besar. Namun, meski pendapatan meningkat pesat, beban usaha juga naik sehingga laba usaha berada di 838 miliar, masih sangat sehat tetapi menandakan tingginya intensitas aktivitas operasional pada tahun tersebut. Laba bersih tercatat 805 miliar, sedikit tertahan oleh beban pajak, namun tetap menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan menguat sejalan dengan ekspansi bisnis. Pada 2024, kinerja CBDK kembali meningkat dan mencapai titik tertinggi dalam 3 tahun. Pendapatan naik menjadi 2,249 triliun, memperlihatkan bahwa momentum penjualan proyek terus berlanjut dan belum menunjukkan tanda perlambatan. Laba usaha naik signifikan menjadi 1,128 triliun, memperlihatkan efisiensi biaya yang lebih baik dan margin operasional yang semakin kuat meski skala bisnis bertambah besar. Yang lebih mencolok, laba bersih juga meningkat menjadi 1,096 triliun, ditopang oleh operasional yang solid dan minimnya tekanan dari pos non-operasional. Kinerja 2024 pada dasarnya mencerminkan bahwa pertumbuhan CBDK bukan hanya berasal dari ekspansi pendapatan, tetapi juga kemampuan perusahaan menjaga profitabilitas inti secara konsisten. Pada Q1 2025, pendapatan CBDK mencapai 426 miliar, menjadi titik awal kinerja tahunan dengan skala yang masih moderat dibanding kuartal-kuartal berikutnya. Meskipun pendapatan belum terlalu besar, perusahaan tetap membukukan laba usaha 177 miliar, menandakan bahwa aktivitas operasional cukup efisien pada awal tahun. Laba bersih mencapai 166 miliar, mencerminkan bahwa dari sisi bottom line perusahaan masih berada dalam kondisi sehat tanpa tekanan signifikan dari beban non-operasional maupun pajak. Memasuki Q2, pendapatan meningkat signifikan menjadi 769 miliar, hampir 2 kali lipat dari Q1. Peningkatan ini menunjukkan percepatan penjualan dan mulai masuknya pengakuan pendapatan proyek-proyek yang lebih besar. Namun, beban pokok dan beban usaha yang meningkat membuat laba usaha menjadi 434 miliar, sebenarnya naik dari Q1 tetapi margin kotor sedikit melemah. Laba bersih naik tajam menjadi 421 miliar, menandakan bahwa faktor non-operasional dan efisiensi pajak turut membantu memperkuat kinerja bottom line.
Q2 menggambarkan kombinasi antara ekspansi pendapatan dan kemampuan perusahaan mempertahankan profit meski beban meningkat. Pada Q3, CBDK mencatat lonjakan besar dalam pendapatan hingga mencapai 1,103 triliun, menjadi capaian tertinggi dalam 3 kuartal tersebut. Skala pendapatan yang besar ini diikuti oleh peningkatan laba usaha menjadi 824 miliar, menunjukkan bahwa operasi inti perusahaan semakin kuat dan mampu memaksimalkan margin di tengah volume penjualan yang besar. Laba bersih naik tajam ke 827 miliar, lebih besar dari 2 kuartal sebelumnya, meskipun beban pajak cukup besar, tidak seperti contoh pada perusahaan lain yang ditopang pendapatan non-operasional. Kenaikan laba CBDK di Q3 sepenuhnya sejalan dengan penguatan kinerja operasional, sehingga mencerminkan pertumbuhan fundamental yang sehat. Pergerakan harga CBDK dalam 12 bulan terakhir ini menunjukkan pola volatil dengan 3 fase besar: fase euforia awal, fase koreksi berkepanjangan, dan fase pemulihan agresif menjelang akhir tahun. Pada awal periode pertama, pada awalnya, saham ini diperdagangkan mendekati 11.000 sebelum mengalami koreksi panjang hingga area 5.500 hingga 6.000 akibat normalisasi valuasi dan tekanan distribusi dari investor awal. Setelah mencapai dasar di bulan Juni, bulan Juli, harga memasuki fase konsolidasi stabil di area 6.000 hingga 7.000 selama beberapa bulan, menjadi indikasi bahwa tekanan jual mulai habis dan pasar sedang melakukan akumulasi secara diam-diam. Memasuki November, CBDK mencatat kenaikan signifikannya dan cepat menuju area 9.400. Ini menandakan terjadinya breakout dari tren turun jangka menengah dan mengonfirmasi bahwa momentum bullish kembali menguat. Nah, apabila kita lihat dari gambar bid offer, tampak bahwa likuiditas dominan berada di sisi offer. Ini adalah data terakhir ya, ini adalah data terakhir setelah penutupan. Dilihat bahwasanya dari bid offer ini tampak bahwa likuiditas dominan berada di sisi offer, dengan banyak penjual mencantumkan harga di kisaran 9.400 hingga 9.600. Ini menunjukkan area psikologis yang sedang diuji sebagai resisten minor. Namun sisi bid juga kuat dengan antrean besar di 9.300 hingga 9.375. Ini memberikan indikasi bahwa market masih agresif menarik harga tidak jauh dari penutupan. Struktur ini menunjukkan kondisi bullish namun waspada, karena harga sedang berada di zona tarik-menarik antara buyer yang ingin melanjutkan tren naik dan seller yang memanfaatkan momentum untuk profit taking. Dari tradebook ini juga menunjukkan, ini tradebook perdagangan terakhir ya, ini menunjukkan bahwa sepanjang hari volume sell lebih tinggi daripada buy, tetapi keduanya sama-sama meningkat secara konsisten. Pola seperti ini biasanya menunjukkan bahwa banyak transaksi terjadi karena aksi switching atau profit taking. Namun tekanan jual tidak cukup kuat untuk membalikkan tren naik. Kunci utamanya adalah harga tetap naik meski tekanan jual besar, artinya tenaga beli masih dominan. Nah, dari broker flow juga dalam perdagangan satu hari terakhir ini menunjukkan beberapa hal penting. Dapat dilihat bahwasanya broker IN dan ZP tampak mendominasi pembelian dan mengikuti tren naik. Umumnya broker yang kuat melakukan akumulasi. Broker CC dan LG justru terlihat melepas saham, tapi pelepasannya ini terjadi ketika harga naik. Ini pola distribusi wajar saat bullish rally. Posisi price line naik sementara beberapa top seller lain menurun, menunjukkan bahwa buyer kuat sedang menguasai sesi perdagangan. Jadi dapat interpretasinya adalah dapat diartikan bahwasanya dominasi akumulasi ini lebih kuat daripada distribusi, sehingga tren naik masih sehat. Nah, ini kalau dilihat dari broker summary antara tanggal 1 sampai di tanggal 5,
satu minggu perdagangan ini menunjukkan investor domestik mendominasi nilai transaksi total, tetapi asing menjadi motor pendorong tren akhir-akhir ini. Broker seperti AK, ZP, DR, YB terlihat menjadi top buyer dengan average price di kisaran 8.700 sampai 9.100. Ini menunjukkan mereka nyaman membeli di dekat harga yang sekarang. Jika big broker membeli mendekati 9.000, ini berarti harga 9.000 sampai 9.400 masih dianggap fair value untuk jangka menengah. Nah, bila dilihat dari gambar ini, ya asing banyak membeli sebanyak 532,77 miliar dibanding menjual 289,54 miliar. Jadi dapat dilihat bahwasanya net buy asing ini lebih bertambah 243,22 miliar, yang merupakan sebuah sinyal yang positif. Asing cenderung membeli saat harga naik, sehingga ini menjadi konfirmasi kuat tren bullish jangka menengah. Nah, untuk rekomendasi, harga beli yang direkomendasikan berada di level 9.200 karena posisi ini berada sangat dekat dengan support minor 9.200 hingga 9.300 yang telah terbukti menjadi area pertahanan harga dalam beberapa sesi terakhir. Level ini tergolong aman sebagai titik masuk karena investor tidak perlu menunggu koreksi terlalu dalam, namun tetap mendapat posisi beli yang relatif rendah sebelum harga kembali menguji resisten terdekat. Selain itu, harga 9.200 masih berada di bawah area resisten kritis 9.500 hingga 10.000, sehingga memberikan ruang yang cukup bagi potensi kenaikan. Untuk target take profit ditetapkan pada 10.800 yang merupakan level teknikal logis setelah harga mampu menembus resisten psikologis 10.000. Area ini juga berfungsi sebagai zona supply historis, di mana sebelumnya terdapat tekanan jual sebelum harga menuju area puncak 11.000. Dengan demikian, level 10.800 ini menjadi target realistis yang menawarkan rasio risk reward yang sehat untuk periode investasi kurang dari 1 tahun. Stop loss direkomendasikan pada level 8.500 karena penurunan di bawah area ini akan menandakan bahwa struktur tren bullish jangka pendek telah rusak. Level ini merupakan support psikologis yang penting sekaligus area retest dari zona breakout, sehingga jika ditembus, resiko terjadinya reversal tajam meningkat secara signifikan. Menempatkan stop loss pada 8.500 memberikan perlindungan optimal dari potensi koreksi mendalam dan menjaga investor tetap berada dalam manajemen risiko yang sehat, tanpa mempertahankan posisi ketika tren sudah tidak sesuai ekspektasi lagi. Itu dia analisis hari ini, semoga menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di CBDK. Jika ada permintaan saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati untuk membahasnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada analisis berikutnya. Semoga besok investasi kalian hijau semua dan mendapatkan untung. Terima kasih.